saya melihat keputusan hakim terhadap si terdakwa Joshua itu yang si Eliezer itu loh, sama si Sambo. Kenapa banyak orang pro dan kontra terhadap keputusan hakim hukuman si Sambo seumur hidup dan si Eliezer itu cuma 12 tahun penjara dan si PC itu 8 tahun penjara. Saya di sini tidak bicara soal keadilan ya. Adil itu walam, hanya Allah yang tahu ya. Saya tapi di sini menyampaikan menurut pandangan saya saja, menurut pandangan saya pribadi. Seandainya saja ya saya berada di posisi si Joshua itu. Si Joshua itu dengan melihat dengan mata kepalanya sendiri ditembakin oleh teman-temannya dan atasannya, itu bagaimana perasaan kalian ya? Bagaimana perasaan kalian kalau dengan mata kepala sendiri ditembakin oleh teman-teman kalian? Walaupun itu teman-teman kalian hanya menjalankan perintah. Tapi kenapa teman-teman kalian tidak mau membela kalian? Kenapa teman-teman kalian tidak bisa melindungi kalian yang terancam dibunuh, yang terancam terbunuh? Kenapa teman-teman kalian tidak bisa menolak perintah atasannya untuk membunuh kalian? Coba deh kalau kalian di posisi si Joshua itu, sakit enggak kalau melihat teman kalian berkhianat dan membunuh kalian? Sakit enggak? Sakit lah. Terus seandainya saya berada di posisi si Eliezer ya, kalau saya pribadi, kalau saya disuruh menimba orang, saya nggak mau. Lebih baik saya mati daripada saya membunuh orang. Lebih baik saya yang mati. Apalagi saya disuruh membunuh teman saya sendiri, teman saya yang baik dan pokoknya teman sejati itulah, karena kemana-mana itu sering berdua. Kalau saya di posisi si Eliezer itu, saya otomatis saya menolak perintah atasan, walaupun taruhannya nyawa. Soalnya kenapa ya? Perintah atasan sudah pasti melanggar hukum, kecuali kalau perintah atasan itu tidak melanggar hukum lah. Wajib kita melaksanakan perintah atasan selagi perintah itu tidak melanggar hukum. Lawang jelas perintah atasan itu melanggar hukum kok. Kenapa kok mau nuruti perintah atasan? Emang kalau kamu disuruh mencuri juga mau mencuri? Itu coba deh bayangkan seandainya kamu itu dikelilingi oleh teman-teman yang menodong pistol ke arah kamu itu mau membunuh. Bayangkanlah seandainya kamu berada di posisi Joshua, yang kamu sendiri punya teman-teman yang menodong pistol ke arah kamu, itu bagaimana? Seandainya saya berada di posisi si Eliezer, saya disuruh menembak si Joshua, saya malah mengarahkan pistol itu ke si Sambo, atau saya kasih pistol itu ke Sambo untuk nembak saya sendiri daripada saya disuruh membunuh orang. Itu kenapa ya kok para bawah-bawahan itu disuruh menembak si Joshua, kok nurut-nurut aja disuruh menembak. Tapi menurut penelitian saya dari hasil percakapannya si Joshua sama si tunangannya itu, bahwa pembunuhan itu memang dirancang. Soalnya dia sudah mengatakan sama tunangannya kalau mau dibunuh oleh Scott lama. Jadi semuanya itu sudah dirancang Sambo dan kroni-kroninya itu untuk menghabisi si Joshua.
Nah, kalau sudah tahu, kenapa tidak menyelamatkannya? Tidak menyelamatkan si Joshua. Kenapa malah segerombolan mereka itu malah memang menghabisi Joshua? Itu yang jadi pertanyaanku. Nah, sekarang kenapa si Elier dengan tuntutan 12 tahun penjara menangis, menyesali perbuatannya? Kenapa nggak dipikir-pikir dulu sebelum menembak Joshua tuh, dipikir dulu ini perintah atau apa? Itu. Nah, bagaimana anda seandainya di posisi si Joshua itu, si Elier? Saya mau tanya si Elier ya, bagaimana anda seandainya berada di posisi si Joshua itu? Nggak salah apa-apa, dibunuh, dihabisi nyawanya oleh teman-temannya sendiri lagi. Makanya lah, sebagai orang yang aku juga orang biasa sih, cuma aku menilai dari kacamata penilaian saya sendiri ini aja lah. Kenapa kok itu dibilang nggak adil lah, dan pro dan kontra lah gitu ya. Aku melihat dari itulah, seandainya saya berada di posisi kedua orang itu bagaimana gitu. Aku nggak mengatakan itu adil atau tidak adil, itu wawawalam hanya Allah yang tahu kalau adil itu. Tapi ini penilaian saya tentang hukuman si Elier sama si PC sama si Sambo itu. Nah, itu sudah keputusan hakim itu. Sudah keputusan hakim, sudah bulat ya. Mungkin Pak Hakim itu memandang dengan kacamata yang beda lah. Tapi ini pandangan kacamata saya ya begini. Ini saya memposisikan diri sebagai seolah-olah Joshua atau si Elier. Kalau saya membunuh teman saya sendiri, otomatis saya lebih baik mati daripada saya membunuh teman saya sendiri. Itu aja. Kenapa suruh membunuh kok nuruti perintahnya? Seandainya kamu di posisi Joshua itu, gimana si Elier?